Masih di Sapa Pagi. Baru mulai. Baru mulai apa pagi? Udah masuk aja. Oh iya, Sapa Pagi. Fokus lah, konsen. Aku udah lagi masuk nih. Udah masuk apa? Oke teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di Sapa Pagi dengan 3 host yang tidak fenomenal sama sekali. Ya, yang wajahnya di mana-mana offline nongol, online nongol. Dan kita berdoa semoga teman-teman tidak bosan dengan wajah kita karena kita memang belum dapat penggantinya. Oke, tema pada pagi hari ini sangat menarik sekali ya, dan temanya memang sebenarnya tidak pantas oleh dibawakan saya dan Pak Deddy. Karena berkaitan dengan skincare. Nah, kita juga nggak ngerti tentang skincare ini bagaimana. Tapi tidak masalah karena di tengah kita ada Kak Meka Lumengas yang memang sudah Malang melintang di dunia skincare-carean. Ya, dan di wajahnya sudah menempel ribuan skincare dengan berbagai merek dengan harga yang termurah sampai termahal. Ciri-cirinya kelihatan ya. Ya, tidak apa-apa ya, kita belajar serius tapi santai. Yang penting ada manfaat yang didapat dan mudah-mudahan nanti ketika Anda bisa selesai sampai dengan segmen terakhir ada pembelajaran yang bisa didapat untuk bisa merawat wajah Anda dengan baik. Begitu Kak Meka, silakan dilarang tertawa. Semangat pagi. Semangat pagi nih. Baru mulai udah. Lagi baru mulai. Oke, lanjut silakan. Ya, kita kemarin kehilangan 1 hari nggak nonton Sapa Pagi, rasanya tuh ada beban banget, kangen banget tuh. Kangen saya. Yoi. Sama baunya studio ini. Jadi gimana sebelum kita mulai saya briefing, kita wawancara dulu bapak-bapak dua ini. Jadi gimana kemarin acaranya di Temanggung kemarin acaranya seru, antusias, teman-teman dapat ilmu, semangat dan sebagainya, dan golnya yang didapat juga banyak. Golnya apa saja Pak Didi, silakan. Belum lah, belum. Ya oke, selamat buat Kak Sala sebagai founder, kemudian about to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die
Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Boleh? Cukup bisa dipahami ya. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kamira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3x1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. Ini dengan tema kita yang cukup menarik, yaitu skincare yang apa? 10 kandungan skincare yang tidak boleh dipakai secara bersamaan. Maksudnya bersamaan itu berarti dalam satu racikan gitu? No, dalam satu waktu. Enggak, maksudnya kan misalnya katakanlah skincare A dengan 10 kandungan yang tadi itu yang nggak boleh barengan gitu, diracik bareng gitu, kita pakai gitu. Biasanya memang tidak akan diracik bareng karena apoteker atau farmasi atau Tahu kalau itu bahaya. bahwa itu bahaya. Tapi Biasanya itu beli nih, misal beli di online, ini sama ini, comot, pakai di muka bareng-bareng. dipakailah di muka bareng-bareng. Nah, itu yang tidak boleh. Gitu. Seperti itu. Nah, apa saja 10 kandungan itu? Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa produk skincare kan sekarang banyak sekali bermunculan. Kemudian kandungannya beragam yang tadi saya bilang, menjanjikan wajah glowing, wajah ini, wajah itu, wajah ini. Nah, biasanya nih namanya perempuan ya, pengen cepet dapat hasil yang maksimal, ditumpuk semuanya. Nanti pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu dengan harapan lebih cepat. tanpa Tahu bahwa itu kandungannya sebenarnya tidak boleh dipakai secara bersamaan. Seperti itu. Nah, malah justru bukannya menjadi bagus wajah, tapi menjadi breakout. Apa itu break? Breakout itu seperti yang peradangan, terus jerawatnya muncul segala macam. Break itu istirahat. Out keluar. Jadi kalau istirahat keluar. Nah, oke, nah 10 kandungannya itu apa? Yang pertama adalah retinol dan AHA atau BHA. Retinol. Nah, retinol ini memang sekarang kalau saya lihat ya di aplikasi itu banyak sekali skincare yang kandungannya retinol. Itu memang kalau kita lihat iklannya, mukanya memang sangat-sangat licin. Iya, paham. Ya. Yang ngelupasin kulit dulu berarti. Ya. Oh itu. Ya, nah ini tidak boleh dipakai bersamaan antara retinol dengan AHA. Nah, karena retinol ini mempunyai fungsi untuk mempercepat regenerasi kulit. Sebenarnya regenerasi kulit itu secara alami itu 28 hari secara alami. Tapi biasanya akan terjadi pelambatan karena kita yang pertama tidak rajin
cuci muka, ya. Kemudian pola makan yang tidak baik, kemudian stres sehingga makanya terjadilah kulit kusam, terus kelihatan lebih keriput daripada usianya. Nah, itu karena memang regenerasi kulit yang seharusnya terjadi 28 hari menjadi lambat. Nah, Regenerasi kulit itu ditandai dengan apa? Kalau yang pakai retinol itu kan benar-benar mengelupas ya. ya. Kalau yang saya lihat itu retinol tuh untuk regenerasi kulit, sedangkan AHDA untuk ngelupasin kulit. Ya mungkin gitu ya. Ya, betul. Satunya mau ngeregenerasi, cara memperbaiki dengan cara meregenerasinya, satunya dengan cara dibuang kulit Iya. matinya. Nah, ini kalau dipakai bersamaan itu kebayang ya, yang Perang. satunya ini, yang satunya Oh, ini. Jadi perang lah. terjadi pengelupasan yang tidak semestinya. Tapi bukan gitu. berarti bahan-bahan ini tidak bisa dipakai kalau satu persatu gitu, nggak, kalau nggak tabrakan no problem ya. Bisa. Retinol aja gitu. Betul. Nah, sangat- biasanya ini 10 kandungan yang tidak boleh dipakai bersamaan bukan berarti tidak boleh dipakai. Dipakai, cuma Tapi nggak boleh ada bareng. waktu-waktunya. Misal retinol dipakainya pagi, Ya. si AHA ini dipakainya malam. Oh, gitu. Karena memang retinol sama AHA lagi nggak akur. Iya, lagi ngatur. Lagi nggak akur. Nah, kalau dipakai bersamaan ini yang tadi disampaikan juga sama Mas Chandra bahwa kulit nanti akan kayak kepiting rebus. Merah. Yang merah banget, kemudian Kayak kebakar. ya rusak kulitnya, kemudian pengelupasan yang heboh seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Retinol. Biasanya retinol sama AHA itu bentuknya apa sih kalau di bentuk skincare itu? Di krim biasanya, memang Krim. di krim, Krim ya ya? di krim. Di krim, oke. Oke, nah itu yang kemudian yang kedua, retinol dan salicylic acid. Nah, Lagi-lagi ini memang retinol ya. bahasanya agak-agak berat. Nah, salicylic acid ini bekerja untuk memecahkan ikatan antar sel di lapisan luar kulit, sehingga dapat meluruhkan sel-sel kulit mati. Seperti itu. Kalau tadi kan retinol mau regenerasi. Nah, ini salicylic acid ini kerjanya untuk ngebersihin sel kulit mati. Hampir mirip Hampir sebenarnya. mirip Kayak dengan tadi ya. AHA. AHA ya. Tapi contoh ya, kalau dalam satu krim itu apa, kan nggak mungkin kan disatukan kan produk-produk itu. Iya, memang tidak Nggak, mungkin. memang udah Cuma pasti nggak. hanya pemakaian saja. Jadi krim Iya, ini tuh. baru dipakai barang gitu ya, nggak Karena boleh kan. ketidaktahuan Karena mungkin. karena minimnya pengetahuan. Betul. Nah, biasanya yang tadi saya bilang, Pak, karena tergiur iklan di aplikasi-aplikasi. Nah, biasanya kalau kita sendiri treatment di klinik kecantikan ya tidak mungkin seperti itu, karena kan langsung ditanganin oleh dokter ya. Jadi dokter akan bilang ini pakainya malam ya, ini pakainya pagi ya, ini nggak boleh ya dipakai begini. Karena yang satu iklannya bagus, yang satu iklannya Iya. bagus. Kalau di Google ya, bagus banget nih. Padahal anjur lebur akhirnya. Betul. Nah, luar biasa, paham sekali nih Pak Chandra. Paham Ya. dong, kita kan pemakai skincare. Nah gitu. Nah kalau salicylic acid dengan retinol ini juga digabungkan akan menyebabkan iritasi pada kulit gitu. Yeah. Nah yang lebih parahnya lagi kan ada nih yang begitu kena matahari langsung merah. Oh iya. Nah Aku itu apa ya ya? karena ini. Emang merah tuh. Merah. Apalagi Kacamatanya. Oke, nah itu retinol dengan salicylic acid. Kemudian ada lagi retinol dengan benzoyl peroxide. Iya. Nah, iya berat banget. Saya juga waktu pas bikin ini kok berat banget ya. Tapi memang kalau dibaca kandungan-kandungan skincare memang istilahnya gini itu kan. AHA, retinol, Iya, benzoyl, apa gitu kan. acid. Aduh, udah Wah, temulawak, kunir jahe nggak ada. Itu kayak gini. itu bakso. Nah sebenarnya benzoyl ini dikenal ampuh untuk mengatasi masalah jerawat hingga ke akarnya. Tolong nanti kalau misalnya aku lagi ini jangan ada pertanyaan mendadak ya. Jangan pada ya. Nah, kalau digunakan bersamaan antara retinol dengan benzoyl peroxide ini, ya akan menghambat kinerja satu sama lain. Karena dalam kandungan benzoyl peroxide ini dapat menonaktifkan molekul retinol. Kenapa bisa seperti itu Pak Dedi? Masalah ini apa? Kita kembalikan coba mungkin retinol kita tadi. memang udah ada ahlinya yang kita bawa. Nah, seperti itu. Mancing-mancing lah. Coba. Lapar. Baper ini sisa semalam ini perjalanan nemu Kok di nggak mobil. bagi-bagi? Eh. Minumnya mana? Ini So sweet ya. so sweet deh. Ya oke, kembali ke sini. Benzoyl ini akan menghambat kinerja dari si retinol ini gitu ya. Sehingga tidak berfungsi dengan baik si retinol ini. Benzoyl tadi apa? Benzoyl? Benzoyl peroxide ini untuk mengatasi masalah jerawat. Oh. Gitu. Oke. Nah,
Selain itu, kedua bahan ini juga berpotensi menyebabkan kulit menjadi kering, kemudian iritasi hingga breakout. Kalau dicampurkan. Kalau dipakai diaplikasikan bersama. layering, betul, layering dalam bersamaan. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya berjerawat tapi saya juga pengen glowing? Pasti begitu tuh. Iya, itu Nah, dia. ya makanya disiasatinya, Ada nggak ya? dipakainya Setelah jerawat waktu sembuh. yang berbeda. Atau betul, saya lebih setujunya kepada Pak Dedi. Kita lebih fokus mana dulu yang mau disembuhkan. Betul. Ya kan gitu. Jadi kalau Bapak Jerawat di Ibu itu bibir itu ya. jerawat di bibir itu jerawat di bibir ya. Tahu dari semalam ya. Tahu. Nah, kalau signers dan beauties Tahu ini nih jerawat di bibir. mengalami jerawat yang parah dan meradang, ya fokuslah kepada penyembuhan si jerawat ini. Kalau pengen cepet-cepet glowing sama jerawat hilang, kayaknya aku ada deh. Apa tuh? Apa itu? Pakai sabun dari Shine Beauty kayak. Nah, itu lebih aman. Berarti Sebenarnya emang herbal itu lebih aman. Ingredientnya memang masuk ya untuk 10 Mau glowing, itu ya. mau jerawat. Masuk. Semua ya. Karena menurut Pak Sabto juga bahwa sabun kita Mas Sabtu ini siapa ya Mak? Ini coba. Pak RT ini Pak sebelah. RT sebelah. Jadi sabun kita itu kan kandungannya herbal. Itu bahannya tidak akan mempengaruhi dari zat aktif dari si krim ini. Bener kan? Tidak mempengaruhi. Nah, masalahnya apa? Kadang kan kok saya jerawatnya beruntusan dan begini. Nah, itu sebaiknya diistirahatkanlah kulit itu sebelum menggunakan sabun kita. Oh. Karena fungsinya apa ya? Ini menetralisir zat-zat yang seperti ini yang keras. Cara mengistirahatkannya ada Pak? Didimin? Pakai sabun baby. Oh gitu. Selama 7 hari kita cuci mukanya dengan sabun baby dan kita berhenti dengan Skincare krim tersebut. krim-kriman. Ya. Nah, setelah semuanya netral, baru gunakanlah sabun kita. Dan kalau mau balik lagi kepada krim ini, pastikan krimnya tidak mengandung merkuri. Itu yang paling penting. itu yang Dan bahaya tuh, artinya gini, itu. merkuri memang dilarang, tapi kok itu apa yang Karena keluar di pasaran? Cepat. Yang keluar di pasaran memang mengandung merkuri kan? Instan. Tapi kan sekarang banyak sekali ya dari BPOM juga merahsia skincare yang ilegal. Ya. Karena kan merkuri itu kan sebenarnya bahan dasar nuklir. Mama. Kebayang dong, nggak apa-apa, tapi dipakai pada aplikasi pada wajah. Hati-hati ya nanti misalkan suaminya nyium pipinya meledak karena pakai merkuri. Bahaya ya. Iya. Jangan nggak usah deh Seperti resiko. itu. Ya jadi memang kita harus smart, kita harus bijak ya. Jadi ketika kita punya masalah jerawat, ya jerawatnya dulu aja yang diberesin. Setelah itu sembuh, baru kita fokus kepada pencerahan wajah. Kadang-kadang yang saya lihat itu orang itu bermasalah dengan wajahnya dengan pemakaian skincare itu bukan karena skincare-nya, karena nafsunya itu yang pengen cepet-cepet itu. Oh Iya. gitu. Ya. Iya kan bener ya? Iya, betul. Semua dipakai, apalagi besok mau tunangan atau mau lamaran kan cepet-cepet dipakai. Tapi memang sabun kita untuk menyembuhkan. Kenapa? Sabunnya glukolis itu memang untuk menyembuhkan. Nah, kalau dibilang menyembuhkan memang tidak ada kandungannya spesifik. Tapi ketika terjadi penyembuhan dalam artian misal jerawat nih hilang. Nah, itu berarti ada satu kandungan dari si sabun ini yang berfungsi untuk menyembuhkan, tapi secara keseluruhan all-nya sih tidak untuk penyembuhan. Jadi misal propolis ini kan bagus sekali, dia kan anti radang. Ya. Nah, kebetulan cocok nih kepada jerawat langsung sembuh gitu. Jadi lebih kepada 1 atau 2 kandungan yang terdapat dalam sabun, bukan secara keseluruhan. Tapi sifatnya hanya preventif dong sabun kita, bukan atau bagaimana? Memang sebenarnya kalau untuk skincare memang harusnya preventif, seperti kita untuk kesehatan juga preventif kan, seperti itu. Itu kalau digunakan di luar kulit wajah, no problem ya? Misalnya kulit apa nih? Kulit badan. Udah. Ya nggak no problem sekali sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Nggak ada masalah. Cuman kan memang sabun kita ini peruntukannya untuk wajah, seperti itu. Ya, Bang. Oke. Nah, Cukup bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Saya mau nanya apa ya? Saya bingung. Dia sepertinya balas kita. Kita tinggal tunggu momen aja. Pak Dedi tuh kayaknya fisiknya di sini tapi pikirannya nggak tahu di mana di pagi ini nih. Nggak ngerti saya. Saya belum sarapan. Terus? Oke. Nah untuk mensiasati itu ya, jadi gunakanlah benzoyl peroxide ini di pagi hari, kemudian retinol di malam hari. Memang sebenarnya gini, regenerasi kulit yang tadi saya bilang bahwa itu akan terjadi secara alami selama 28 hari, dan itu biasanya terjadi di malam hari. Malam regenerasi. Nah, Cell itu di malam hari. Betul. Nah,
memang akan terjadi perlambatan regenerasi kulit karena disebabkan tadi pola makan tidak sehat, stres gitu kan. Terus kita tidak disiplin membersihkan wajah gitu. Nah, itulah fungsinya diciptakan oleh pihak-pihak luar itu krim malam. Untuk Untuk membantu meregenerasi sel kulit. krim malam fungsinya itu ya. Ya, jadi sebenarnya krim malam ini fungsinya untuk membantu regenerasi. Tapi ketika regenerasi gitu langsung apa sih yang timbul, flek hilang atau apa, muka hilang atau gimana? Nah, sebenarnya kalau bicara flek, kita harus tahu dulu nih, kita harus gali dulu kepada calon pembeli atau yang bertanya, fleknya ini karena pemakaian KB kah? Oh, oke. Karena paparan sinar matahari kah? Atau faktor-faktor lainnya? Ya, kalau KB udah pasti berarti harus lepas KB. Karena memang ada yang kita pakai KB, dampaknya flek. Seperti itu, jadi nggak cocok. Kemudian kalau karena sinar matahari, ya pakailah sunscreen. Nah, supaya kita nggak mau kena flek karena sinar matahari, ya harus pakai sunscreen yang saya bilang harus preventif. Sebenarnya skincare itu kan lebih kepada preventif. Ya. Seperti itu. Ya, oke. Ada lagi Udah pertanyaan? saya belum. Oh, belum. Nantilah. Oke, nah yang keempat ini vitamin C dan retinol. Nah, vitamin C ini memang banyak sekali dicari oleh kaum hawa, termasuk saya. Saya kalau beli serum pasti nggak bisa juga dari suntik, tapi kalau suntik ini kan langsung ke vena, jadi nggak masalah. Nah, vitamin C yang dimasukkan di sini itu biasanya kemasannya serum. Oh, serum vitamin C. Ya, seperti itu. Nah, biasanya vitamin C ini bentuknya kemasannya liquid, ya serum, nggak pernah di krim. Nggak pernah krim itu yang mengandung vitamin C, ya lebih kepada serum. Nah, memang banyak sekali serum-serum yang beredar di pasaran. Seperti itu, yang banyak sekali mengandung vitamin C. Nah, ini nggak boleh digunakan secara bersamaan karena vitamin C akan terganggu ketika dicampur dengan retinol. Karena mempunyai tingkat pH yang berbeda. Ya, ya, retinol memiliki tingkat pH yang lebih tinggi, sedangkan vitamin C memiliki tingkat pH yang lebih rendah. Bentar ya Bu, Vitamin C yang dikonsumsi itu Beda. Terus sama vitamin C yang apa untuk memutihkan itu juga yang beda. ke vena beda. Ini lebih yang kepada pengaplikasian pada wajah yang digunakan secara bersamaan. Artinya mengkonsumsi vitamin C itu beda ya, tidak berpengaruh terhadap. Oh, kalau pengaruhnya ada efeknya seperti itu. Jadi kulit lebih lembut, imunitas lebih meningkat. Memang seperti itu. Memang vitamin C kan sebagai imun gitu. booster. Gitu, ya, iya. Tapi yang vitamin C yang dimaksudkan dimaksud, di sini adalah pemakaian aplikasi kepada wajah. Seperti itu. Nah, karena kalau digunakan bersamaan ini akan terjadi pengelupasan yang terlalu ekstrim. Ya. Saya sambil itu ya, nge-share link ya. Boleh. Tukang share linknya lagi berhalangan gitu. Nah, baiknya seperti apa? Retinol ini gunakan pada malam hari, sedangkan vitamin C ini pada pagi hari. Ya, karena vitamin C ini akan menjadi sebagai salah satu sumber antioksidan yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari. Seperti itu. Ya. Oke, nah yang kelima ini AHA dan vitamin C. Nah, ini juga banyak sekali nih. Oh, kandungan AHA-nya sekian. AHA yang tadi di depan bukan yang sama Ya, retinol. sama. Itu banyak musuhnya ya, nggak bisa sama ini nggak boleh, sama ini nggak boleh. Betul. Nggak baik nih masukin ke pesantren nih, pondok nih supaya temannya banyak nih. Penyakit pondok ya. Nggak ada. Nah, ini juga sama disebabkan karena kandungan AHA dapat mengubah kadar pH yang terdapat dalam vitamin C. Sehingga kinerja vitamin C lebih terganggu. Ya. Kinerja vitaminnya sebagai antioksidan terganggu ya. Iya. Gangguin. seperti itu. Nah, ini mengganggu banget nih. Nih vitamin C aja diganggu. Ya. Vitamin C keganggu juga. Iya. Tapi kalau kayak begini memang harus ke dokter dulu ya. Kalau saran saya bagusnya seperti itu, karena gini dokter akan melihat tipe kulit kita, terus kemudian permasalahan kulit kita gitu ya, sehingga dokter akan meracik sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Tapi kalau ke dokter, konsultasi itu bayar. Betul. Lebih baik kalau Anda punya masalah tentang kulit dan sebagainya, konsultasi ke konsultan kesehatannya kita nih. Ibu, gratis, tis. Siapa tuh? Ya. Nona Meka. Betul begitu? Betul, ahli. Makanya Anda yang udah di Shine Beauty beruntung deh punya konsultan kesehatan yang gratis seperti ini kan. Keahliannya juga mumpuni, kesaktiannya mandraguna. Dan lagi
udah banyak nyoba ribuan skincare di mereka. Saya ngomong sendiri, mereka makan teman-teman. Ya, yang itu selain itu vitamin C juga memiliki kandungan asam aktif sama seperti AHA, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan pH kulit dan menyebabkan iritasi jika digunakan bersamaan. Jom nonton terus loh. Baik teman-teman, seperti itu materi kita pada pagi hari ini, dan kita iklan dulu ya. Jadi kita mau break iklan dulu, kita makanya sudah gatel pengen mukulin seseorang ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi. Selamat pagi. Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Boleh? Cukup bisa dipahami ya. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari tim Grid Sukses Divisi 2 atas nama Yeni. Sekian untuk Shine News kali ini. Saya Abbas dari S3 Academy melaporkan. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari story WhatsApp founder Shine Beauty, Cut Marla, ada kabar gembira untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Info stokis resmi. Nama Naomi Hutauruk. Nomor 0812 8624 9393. Lokasi Bekasi. Tentang Naomi, modis, periang, ramah, dan fast respon. Saya Abbas dari tim S3 Academy melaporkan. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun Facebook founder Shine Beauty, Mak Ros. Ada kabar gembira untuk warga Manado dan sekitarnya. Info stokis resmi. Nama Violen Violita. Nomor telepon 081 244 698 801. Lokasi Manado. Sedikit tentang Kak Violen, beliau adalah orang yang tegas, penyayang, dan penuh semangat. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, bahwa ada kabar gembira untuk teman-teman di Pontianak. Info stokis resmi dengan nama asli Mutadi atau biasa dipanggil dengan Opa Teddy dengan nomor telepon 0821 5025 4186. Berlokasi di Pontianak, beliau adalah orang yang memiliki selera yang tinggi, religius, dan juga ramah. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, ada kabar gembira untuk teman-teman di wilayah Mamuju Tengah. Info stokis resmi. Nama Suryanti. Nomor telepon 0815 4343 6007. Lokasi Mamuju Tengah. Sedikit tentang Suryanti, beliau ada orang yang jago make up dan teliti. Berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari bukti chat tim S3 Academy, ada kabar gembira untuk wilayah Riau, tepatnya di Rokan Hulu. Info master stokis resmi. Nama Indah Walistiana. Nomor telepon 0821 7228 3479. Lokasi Riau, lebih tepatnya Rokan Hulu. Beliau orangnya ramah dan baik hati. Anda bertanya, kami menjawab. Sangat aman untuk ibu hamil dan menyusui untuk mengkonsumsi collagen drink dari Sense Beauty. Karena kandungan gamma jelly pada Sense Beauty collagen drink ini merupakan salah satu penghasil omega 3, 6, dan 9. Omega 3 adalah salah satu nutrisi penting yang kaya manfaat bagi ibu hamil. Karena pada asam lemak omega 3 sangat bermanfaat untuk perkembangan otak, sistem saraf, serta mata bayi selama dalam kandungan. Dan untuk ibu menyusui, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi collagen drink dari Sense Beauty setiap harinya. Karena susu kambing etawa ini terbukti mempunyai kalsium 6 kali lipat lebih banyak daripada susu sapi.
Sehingga dengan mengkonsumsi kolagen drink dari Sense Beauty dapat membantu memperlancar produksi ASI. Jadi untuk ibu hamil Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Boleh? Cukup bisa dipahami ya. Selamat pagi, hari Senin yang penuh semangat. Semangat banget saya ini pesanan hari ini. Aduh, nggak sarapan pun saya tetap semangat teman-teman. Ya, kita masih membahas tentang apa sih tadi? Skincare. 10 kandungan skincare yang tidak boleh dipakai. Selama ini kita bahas skincare tuh. Iya dari tadi kan. Iya tuh. Oke, tapi kita sapa dulu Shiners dan Beauties yang sudah dari tadi dengan setianya menemani kita. Ada Teteh Cut Marla. Hai. Teteh, apa kabar? Sudah sampai kan? Sampai ketemu di Jawa Barat, Teh. Kok bisa? Ya kan SOP aja. SOP. Kemudian ada Bang Yudi Fariza. Yudi, sampai Kakak ketemu. ganteng dari Lampung, apa kabar? Apa kabar? Terus tadi ada siapa lagi ya kalau nggak kebaca? Ada, udah tadi nongol tapi hilang lagi. Abas. Ya, kita lanjut ke tema selanjutnya tentang apa ya? Udah keberapa nih? Tentang Yang keenam sekarang ada 10 kandungan dalam skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan. Kalau dipaksakan bersamaan mereka akan terus-menerus berantem. Jadi lebih Betul. baik kita pisah aja. Jangan bersama. memang nggak bisa bersama, memang Kalau bersama kalau saling nggak menyakiti, untuk apa arti kebersamaan Iya itu? betul. bisa. Malah curhat. Oke, nah kandungan yang keenam adalah AHA dan niacinamide. Niacinamide, iya. Iya. Nah, Pernah dengar. menyampurkan AHA atau BHA dan niacinamide ini sangat tidak dianjurkan karena Dia dapat tahu semua menyebabkan kinerja kedua kandungan. Ya, cukup bisa dipahami ya. Hal ini disebabkan karena niacinamide bekerja dalam pH netral, sedangkan AHA dalam skincare yang lebih bersifat asam. Ketika dua kandungan ini dicampur atau digunakan pada wajah dengan bersamaan, maka kadar pH kulit pH-nya akan ya. meningkat. Yang beda ini pH-nya ya. Ya, Karena- sehingga kadar pH dan konsentrasi dua bahan tersebut akan menurun. Ya, jadi tabrakannya lebih kepada kulit. Oh. Ya, sehingga kinerja keduanya akan berkurang. kulit lagi. Putih loh Aduh. dia. Memang sebenarnya terlepas dari ini semua sih sebaiknya gunakan bahan yang mengandung bahan herbal. Oh herbal. Iya, memang lebih aman. udah Pak, kalau herbal aman sudah. Ya, dan kedepannya maksudnya dalam artian jangka panjangnya juga aman. Aman. Tapi gini kalau kulit kan memang punya pH sendiri ya, kekeringan lah atau apa gitu. Tapi setiap orang pH-nya beda-beda kan? Beda-beda. Atau sama? Secara itu sih sama, yang beda aja adalah pH kulit wanita atau pH kulit pria. Oh gitu, yang membedakan gendernya ya. Ya itu kalau penggunaan glukolis itu gimana? Memperhatikan pH juga apa enggak? Itu sudah diracik karena memang itu kan facial soap ya, sabun wajah. Jadi memang sudah diracik sesuai dengan pH wajah. Makanya kan tidak dianjurkan untuk misfi. Tidak dianjurkan. Tetapi kalau mau dipakai iya boleh, tapi sebenarnya tidak dianjurkan karena pH-nya berbeda. Seperti itu. Nah, kalau ke badan sih lebih oke ya, karena kan pH badan itu kan lebih itu ya, lebih aman ketimbang misfi seperti itu. Ya. Nah, itu tadi dua kandungan yang tidak boleh digunakan yaitu niacinamide dan AHA. Ah, banyak banget sih. Iya nih. Orang Nah, kemudian yang ketujuh AHA atau BHA dan benzoyl peroxide. Ya, yang tadi sudah dijelaskan kalau AHA itu kan fungsinya
eksfoliasi atau pengkelupasan wajah. Nah, benzoil ini yang membuka pori-pori agar kotoran, minyak, bakteri dan sel kulit mati yang menyumbat pori-pori ini cepat terkelupas. Nah, dua-duanya itu memang sama-sama untuk pengkelupasan sih. Ya, jadi kalau digunakan secara bersamaan akan mengalami pengelupasan wajah yang sangat berlebihan dan memicu jerawat aktif. Oke. Iya. Yang berlawanan cara kerjanya juga tidak boleh, yang sama-sama juga nggak boleh ya? Iya. Iya, ekstrim. Kemudian yang ke-8 adalah glycolic acid dan salicylic acid. Nah, biasanya yang ini, yang acid-acid Salicylic acid yang bedak gatal itu. ya memang lebih kepada ini sebenarnya untuk iritasi dan jerawat sih. Kalau yang acid-acid gini. Ya, ini kan memang merupakan dua kandungan yang memiliki fungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Ya, jadi memang nggak boleh dipakai bersamaan karena akan menyebabkan pengelupasan wajah secara berlebihan. Nah, ini ngeri. Memang kadang kalau kita lihat kan wajah sampai kelihatan yang tipis banget itu sebenarnya tidak dianjurkan karena akan memicu kanker kulit. Kanker kulit malah. Iya, yang sampai urat-uratnya kelihatan. Sebenarnya kan pigmentasi pada kulit ini itu sudah diciptakan Tuhan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang menyebabkan kanker kulit. Betul. Memang sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga itulah luar biasanya pemilik alam semesta ini seperti itu. Nah, kadang memang sebenarnya orang Indonesia ini menjadi sasaran empuk bagi pabrik atau supplier skincare yang seperti itu. Sasaran dari Korea ya. Nah, mudah diprovokasi. Betul. Ini sasaran empuk sekali karena memang wanita Indonesia Ya ibarat bambu Cina berarti ya? bambu Cina lagi. Enggak ya? Beda ya? Bambu runcing. Nah, memang cenderungnya wanita di Indonesia ini menginginkan atau masih menganggap kecantikan yang hakiki itu adalah kulit yang putih. Langsing seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, sedangkan orang luar negeri aja pengen menggelapkan kulit. Ya itulah. Jadi lebih intinya kepada sebenarnya bersyukur apa yang sudah diberikan. Dan rawatlah kulit dengan menggunakan produk yang sangat aman. Herbal seperti itu. Nah, oke, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 ini produk yang mempunyai bahan dasar minyak dan bahan dasar air. Apa tuh? Nah, ini dalam skincare produk yang berbasis minyak dan air tidak dianjurkan untuk digunakan bersamaan. Ya iyalah, kalau kita tahu kan minyak dan air aja nggak pernah bersatu. Iya. Susah ya dia bersatu ya. Ya. Nah, karena produk skincare water base ini memiliki formula utama yang kandungan aktifnya air sudah pasti. Nah, kalau yang oil base kandungannya larut dalam minyak itu sudah pasti. Nah, jika dua produk ini digunakan bersamaan, maka kandungan dalam produk skincare oil base akan menghambat kinerja produk water base. Oke, oil base yang menghambat water base ya. Oke. Nah, kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah dua produk dengan bahan aktif yang sama. Seperti itu. Ya, dua produk yang sama-sama mengandung bahan aktif tidak disarankan untuk digunakan bersamaan. Seperti itu. Nah, tadi yang sudah disebutkan bahan aktif dalam skincare itu banyak ditemukan dalam produk serum atau toner, ya kan? Itu kandungannya AHA atau BHA, niacinamide, ceramide, retinol. Memang ini serum banyak sekali. Kalau serum itu fungsinya apa? Untuk mencerahkan. Untuk glowing. Serum cuma terlalu sedikit, kalau kecil rom lah paling orang. Iya. Serum, satu room ya. Room 1, room 2. Ya, benar juga ya. Kalau toner itu lebih kepada mengembalikan kelembapan pada kulit. Itu kan bentuknya air ya. Gitu. Itu untuk membersihkan ya toner ya? Bukan, toner itu untuk lebih mengembalikan kepada kesegaran kulit. Ya, kalau membersihkan kepadanya biasanya Baiklin. Nah, benar-benar Baiklin juga sih. Mungkin pengalaman pribadi. Nah, ini kalau kita menggunakan dua produk dengan bahan aktif yang sama, sudah pasti akan menimbulkan masalah kulit seperti iritasi. Kemudian rusaknya skin barrier. Iya kan? Seperti itu. Nah, itulah 10 kandungan yang tidak boleh digunakan. Pusing, Zainab? Pusing banget. Nah, bagaimana supaya tidak pusing? Dibikin yang simple aja. Ya, gunakan produk herbal yang tidak bertabrakan kepentingan satu dengan lainnya. Dan yang pasti yang sudah menggunakan serum atau yang
berjualan serum, tolong diperhatikan juga ingredientnya. Takutnya ada produk-produk yang memang Iya. seperti ini. Jadi minimal sama pagi-pagi ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi produk-produk ada 10 bahan kandungan yang memang tidak boleh disatukan. Karena kalau tetap bersatu sakit. Dia bilang sakit dikit. Kayak beneran lagi sakit hati lu. Iya. Karena di antara kalian sih. Sebelumnya kita baca dulu komen dari Mas Yudi. Semangat pagi. Selamat Abang pagi. Abang Ko. Abang Ako. Abang Angko. Kemudian Pisang. hai Mbak Aminisas morning, Bapak-bapak dan Mbak Mega morning, Kakak. Morning, Mbak. Maaf ya, saya bukan bapak, saya Mas. Ya, Mas. seperti itu. Nah, tadi yang ketinggalan Sapa Pagi kita boleh nanti ditonton lagi rerunnya ya. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Iya. Jadi sebagai wanita yang peduli terhadap kecantikan, kita tetap harus smart. Betul. Ya. Memilih produk juga harus smart. Betul. Kalau memang Sanders dan Beauty ini tetap menginginkan produk skincare, memang lebih baik jangan beli bebas. Iya. Jangan tergoda dengan iklan, tapi lebih kepada datanglah ke klinik kecantikan untuk bertanya produk apa yang cocok dan aman. Seperti Tapi itu. bisa dipastikan ya kalau di klinik kecantikan itu aman ya? Aman, klinik kecantikan juga yang harus kredibilitasnya bagus. Seperti itu. Klinik Tongfang. Seperti itu ya. Nah, gunakan juga sebaik mungkin atau semaksimal mungkin gunakan sebenarnya yang mengandung bahan-bahan herbal. Betul. Itu pasti yang paling aman. Ya, kita sih Yes. merekomendasikan produk yang kita tawarkan ini adalah produk yang benar-benar sudah aman ya. Betul. Karena memang kandungannya juga kandungan herbal Ya. begitu. Nah, ini testimoni sedikit nih Mas Chandra dan Mas Dedi. Saya memang pengguna krim. Ya, pengguna krim dokter seperti itu. Tapi saya sudah buktikan saya menggunakan sabun dari Sense Beauty ini sangat aman. Justru sekarang saya merasanya saya lebih glowing. Oh, iya ya. Ketimbang waktu saya pakai satu rangkaian yang Iya loh. lengkap itu. Glowing loh. Ya. Iya, glowing deh Jadi dia. krim tetap saya pakai karena kan Sense Beauty belum mengeluarkan krim, ya kan, gitu. Nah, sabunnya saya tetap gunakan dari Sense Beauty dan itu sangat aman. Saya juga melakukan untuk netral kulit dulu. Selama 7 hari saya nggak pakai produk kulitnya. Saya cuci muka dengan sabun Sabun bayi. dari Sense. Kalau itu saya langsung dari Langsung, sabun langsung. Sense langsung. Tapi kan kita nggak tahu ya tingkat sensitif dan iritasi pada kulit masing-masing. Jadi lebih baik kalau Dinetralin takut ya dulu, netralnya pakai pakai sabun sabun. baby. Tapi kalau saya langsung netralnya pakai sabun dari Sense Beauty dan itu sangat aman. Ya. Gitu. Dan saya juga tetap pakai pagi pakai serum, pakai pelembab, malamnya pakai krim malam. Itu sama sekali tidak ada masalah. Justru saya merasanya sekarang merasa kulitnya lebih kencang. Lebih Di kencang. usia saya yang 41 tahun ini. Oh, 41 Oh, tahun. maksudnya nggak kelihatan ya? Kayak 48. Kayak 48. Kan? Tambah tua itu. Kamu nanya. Paham ya? Nah, itu sangat-sangat aman sekali. Jadi saya sangat merekomendasikan sabun Sense Beauty Glucolisib ini digunakan setiap hari. Ya. Seperti itu ya. Dan don't worry ketika terjadi misal iritasi, kita harus tetap dengan smart menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dari pembeli kita. Ya, kita harus tanyakan apa yang digunakan sebelumnya, mengandung apa, seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan sabun wajah dari Sense Beauty itu sangat aman dengan 10 kandungan herbalnya yang sangat aman dan pasti jangka panjangnya juga tidak akan menimbulkan masalah pada kulit. Ih, mereka langsung dikomentarin loh sama Bang Yudi loh. Apa tuh komentarnya? Itu buat Kameka. Kirain berapa tuh? Kirain 24. Aduh, Mas Yudi tolong dikirim rekeningnya. Rekening listrik.
dikirim rekeningnya seperti itu ya. Tapi terlepas dari itu semua, kecantikan seorang wanita tidak hanya dilihat dari Wajah wajah, saja. ya, tapi lebih kepada inner beauty. Inner, betul. Ya, karena dari inner beauty yang akan memancarkan kecantikan yang sesungguhnya. Betul. Benar. Ini bagus Inner nih. beauty in apa artinya coba Dalam. diartikan. Dalam, Benar. di luar, Jadi luar dalam. Satu lagi nih, kalau kita sudah menggunakan salah satu skincare itu, apa itu menjadi ini ya, apa namanya, candu gitu nggak sih? Jadi ketika kita mau melepas salah satu skincare, efeknya macam-macam dulu atau bagaimana? Nah, atau seperti sebenarnya apa? gini, candu tidak candu itu hanya sebuah diksi yang dilontarkan. Jadi istilahnya gini, kita sudah biasa memakai produk itu wajah kita bersih. Tetapi ketika kita melepas kusam gitu kan. Jadi itu kita bilangnya, oh, itu candu ya. Sama halnya gini analoginya, kita cuci piring, sudah cuci piring terus kita nggak Dipakai. cuci. Berarti kan kotor. Kotor, cuci lagi loh. Iya. Jadi memang skincare itu tidak bicara 1, 2, 3 bulan ya, tapi kepada yang Berkesinambungan. berkesinambungan ya, jangka panjang. Iya. Nah, yang harus dipahami adalah apa yang menjadi kandungan saat Bapak Ibu membeli dan memutuskan memilih skincare itu. Kandungannya. Lebih kepada kandungan. Kandungannya. Ya. Bukan masalah kalau saya nggak pakai nanti balik lagi, udah jelas pasti akan balik lagi. Karena yang biasanya pasti. Nah, masalahnya adalah apa yang menjadi kandungan dalam skincare itu. Makanya sangat disarankan penggunaan di bawah kontrol dokter. Ya kan? Atau gunakan bahan yang berbahan dasar herbal. Itu lebih penting lagi. Nah, jangan khawatir, Sense Beauty akan ada wacana kita akan punya krim yang krim. berbahan dasar alami. Oh, alhamdulillah. Enggak, soalnya kan begitu. Aku suka Begitu itu apa maksudnya? begini maksudnya. Nah begini kan, Ya, kalau begini, begitu kan bukan di situ. iya, begitu di kan samping. Sedangkan kita di sini. Iya. Begini dong. Jadi kan begini ya. Ini dicek ya, Mister begitu. Nanti dapetnya. Kalau sudah itu yang tadi saya bilang, ketergantungannya itu loh. Kalau begitu misalnya katakanlah Begini, begitu lagi. ya begini ya. Ini kan begini. Nah, Jadi ketergantungannya itu begitu begini. begini makanya telat gitu ya. Itu terus merasa efek gitu. Begini nggak? Efek begini nggak ada. Jadi begini ya, yang saya bilang tadi, kita harus tahu dulu nih kandungannya apa. Kalau kandungannya yang tidak disarankan oleh standar kesehatan, ya itu jangan digunakan seperti itu. Tapi kalau yang selama di bawah pengawasan dokter, silakan. Dan bicara skincare emang harus tiap hari Pak dipakai. Oh gitu. Harus Oh tiap gini. hari. Iya. Ibaratnya kita cuci piring kan setiap hari Tiap hari. supaya bersih. Seperti itu. Nah, itu memang setiap Seperti hari. ini bukan Oh, seperti ini. Iya. Seperti inilah keadaan hatiku yang memporak-porandakan. Seperti itu ya. Seperti ini. Jadi memang menggunakan skincare emang harus Rutin setiap hari dan tidak setiap putus. hari dan tidak putus. Lelah ya. Ya, itu adalah resiko yang diambil oleh seorang wanita. Ya, gampangannya kayak mandi lah ya. Iya. Mandi aja lah, nggak usah kita bicara mandi kan seperti ini. Oh ini ya. Ya kan? Wow, krim Sense Beauty kata Mbak Ami. Ya doakan ya, kita sih pengennya seperti itu. Ya, doakan. Doakan, Pasti doakan. nanti kita akan ada gebrakan-gebrakan produk baru. Banyak. Banyak tunggu aja sekali. waktunya. Tunggu saja Nggak waktunya. sabar Tidak aja. hanya 2 produk ini kok. Seperti itu. Oke, nah kita akan lanjutkan untuk baca-baca komen. Tapi setelah iklan-iklan berikut. Tetap di Sapa Pagi. Semangat pagi. Tuh, kenceng dong. Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Cukup bisa dipahami ya. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kamira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3x1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Sapa pagi, teman pagi. Kembali ke laptop. Udah selesai belum sih? Sudah kita sudah selesai membahas itu. Nah, ada komen yang masuk kah? Komennya dari toko emas Gajah Admin 3, yaitu cincin Aurel 0,85 gram. Nah, ini tiap hari belinya emas terus. Luar biasa memang. Nah, biasa ya. Iya. Nah, ini ada, waduh, ini testimoni dari Mas Yudi, Abang Ako. Abang Abang apa? aku. Kalau pakai sabun dan kolagen Sense Beauty aja sudah oke kok, apalagi kalau ada krimnya nggak kebayang glowingnya. Keripik pisangnya bang. Terbaik. Tapi memang saya pernah lihat postingan dari Abang Akoh ini, ya. Memang beliau pun sampai tidak yakin dengan akte kelahirannya, bukan begitu Bapak? Iya, saya baca tuh. Saya baca itu, ya. Sampai Mas Yudi ini benar nggak sih akte kelahiranku itu? Karena sekarang beliau ini lebih muda Ketimbang usianya. Iya, karena dengan memakai secara rutin sabun dari Sense Beauty dan minum kolagen drinknya. Betul. Itu saya sering lihat beliau di Facebook, tapi begitu ngeliat secara live itu bener-bener luar biasa. Bang Yudi ya. Iya. Saya yang laki-laki. Bener Bang Yudi, saya yang laki-laki aja jatuh cinta. Bener. Kamu Beneran. Waduh, Bang Yudi memang luar Top, biasa deh. terbaik. Apalagi kalau keripik pisangnya nyampe ya. Apa? Keripik pisangnya nyampe. Apalagi kalau keripik pisangnya nyampe, itu lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi bang. Kode keras. Jangan kirim keripik pisang ke sini Bang Yudi, kirim gajah Lampung. Ya oke, ada komenan yang masuk lagi kah? Habis ya? Habis. Oke, kita udah cukup waktunya karena kita sudah running selama 50 menit lagi yang harusnya cuma 45 menit karena memang materinya juga bagus, temanya juga menarik dan saya sendiri yang ngomong, mereka main HP dua-duanya. Ini lagi bacain komen. Lagi bacain komen. Pendampingan loh. Komen apa? Udah komen udah habis. Oke, dan jangan lupa teman-teman, kemarin kita sudah melakukan SOP di Temanggung dan sangat meriah sekali hasilnya, golnya banyak sekali ya. Semua prospek ikut bergabung dan kita membuka di S3 Academy bukan hanya untuk salah satu founder atau salah satu area tertentu, tapi semua founder boleh untuk melakukan SOP di kota-kota basic bisnis Anda. Dan kami sebagai S3 siap datang ke sana untuk membantu teman-teman yang lebih besar lagi. Ya, oke teman-teman, seperti itu saja pada Sapa Pagi hari ini. Sampai jumpa dan kita ketemu lagi di Sapa Pagi besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Pagi. Selamat pagi.